Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari kelas FM20A, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen farmasi. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dan situasi yang kompleks. Adapun tanda-tanda sistem, yang pertama ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. Kemudian ada kesatuan dan kebersamaan, lalu keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, dan yang terakhir ada mekanisme pengawasan. Adapun penggolongan perusahaan. Yang pertama berdasarkan kriteria faedahnya. Yang pertama ada faedah elementer, terdapat dua bagian yaitu ekstraktif dan agraris. Lalu ada faedah bentuk yang terdapat industri atau kerajinan. Yang ketiga ada faedah waktu dan tempat. Contohnya ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, serta perusahaan pergudangan. Yang terakhir ada faedah jasa terhadap perusahaan lain. Contohnya ada perusahaan perbankan atau perusahaan asuransi. Lalu berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama ada usaha perorangan, usaha persekutuan, firma atau CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perorangan. Lanjut, ada usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Lalu ada usaha persekutuan. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Lalu ada firma. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, serta hutang dan laba bersama. Lanjut ada CV atau persekutuan komanditer. Adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada PT atau perseroan terbatas, merupakan berbadan hukum. Suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhukum. Lalu ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Ada juga yayasan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus pada hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba, tergolong perusahaan. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada berdasarkan jenis sekutu. Yang pertama ada general partner, bertanggung jawab penuh, memegang manajemen perusahaan. Yang kedua ada special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Lanjut, yang ketiga ada silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Yang keempat ada secret partner, itu adalah aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Yang kelima ada senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage. Yang berikutnya ada junior partner, kebalikan dari senior partner. Lalu ada nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Selanjutnya ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma.
Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti satu, ada memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmaninya. Yang kedua, ada lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, ada tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas yang tinggi. Yang keempat, ada manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang terakhir, ada kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Adapun nilai primer asas budaya baru. Yang pertama ada asas tujuan, yang kedua ada asas konsensus, yang ketiga ada asas keunggulan, yang keempat ada asas prestasi, yang kelima ada asas empiris, keenam asas kesatuan, ketujuh asas keakraban, dan yang terakhir ada asas integritas. Adapun budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena satu, para karyawan yang loyal, yang kedua ada nilai budaya menjadi pedoman perilaku, yang ketiga ada berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. Yang keempat ada orientasi karyawan pada visi, misi, dan tujuan. Yang kelima ada karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Yang keenam ada karyawan saling membantu. Ketujuh, karyawan merasa dihargai. Yang kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Yang kesembilan, ada budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Lalu ada produktivitas dan efisiensi. Yang pertama ada laba meningkat. Yang kedua ada harga pokok turun. Yang ketiga ada hasil produksi mudah tersebar. Yang keempat ada harga jual dapat diturunkan. Yang kelima ada banyak pembeli karena murah. Yang keenam ada kompetitif. Yang tujuh efisien waktu. Adapun efektivitas karyawan. Kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja, penilaian pihak, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketergantungan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.